Tiga tips yang sering dilupakan dan disepelekan sama teman-teman review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Reverse, gimana kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Pasti capek kan kalau misalkan punya biota mati atau meninggoy terus gitu ya. Gimana? Capek nggak? Dan pasti juga pengen nyerah gitu kan ya. Nah, pada pembahasan kali ini Semilir TV akan menghadirkan gimana caranya biar kalian tidak bowoh alias mudah meninggoy terus gitu ya. Apa aja sih? Yuk kita simak bersama-sama. 3 tips yang diremehkan oleh river, khususnya river pemula nih ya. Apa aja sih? Ya, yang pertama, kira-kira apa nih? Yang pertama dan diremehkan sama teman-teman semuanya adalah salinitas ya. Banyak beranggapan teman-teman river pemula salinitas itu biasa di akun laut. Dan akun laut pasti asin gitu ya. Kasarannya gitulah, asin gitu ya. Tapi sebenarnya salinitas ini seiring waktu pasti akan berubah teman-teman ya. Apalagi teman-teman kalau misalkan tidak memakai auto top up atau tidak di top up air tawar. Jadi untuk akuarium laut itu wajib banget di top up air tawar ya teman-teman ya. Setiap hari akuarium laut itu pasti akan menguap, dan yang menguap itu adalah air tawarnya ya guys ya. Jadi butuh di top up air tawar. Mimin sarankan kalian pakai auto top up aja deh ya, daripada ribet-ribet untuk top up manual tiap hari. Normalnya adalah tiap 2 hari sekali kalian wajib mentop up ya, kalau misalkan itu manual. Kalau misalkan kalian pakai auto top up ya tinggal otomatis aja gitu guys. Gimana? Kalian udah pakai auto top up belum? Terus kalau misalkan nggak pakai auto top up dan manual, efeknya apa? Efeknya adalah jika kalian tidak sering-sering check up salinitas, biasanya adalah terjadi swing salinitas. Jika swing salinitas terjadi, koral kebanyakan akan tidak mekar. Kemudian koral menjadi bleaching dan lain-lain sebagainya. Jadi koralnya nggak sehat gitu dan siap-siap meninggoy gitu ya guys. Next, yang kedua, ini juga sering diremehkan banget sama teman river pemula ya. Apa sih? Yaps, itu adalah suhu. Suhu, ajarin aku dong. Bukan ya teman-teman ya. Tapi suhu yang ada di akuarium kita. Misalkan jika kalian fokus kepada FO, suhu di angka 29 sampai 30 derajat ya. Dan jika kalian mix atau koral aja, usahakan di angka 25 derajat sampai 27. Nah, itu koral demen-demennya tuh. Koralnya jadi makin gemoy dan sehat. Gimana? Kalau di tank kalian suhunya berapa guys? Komen ya. Nah, untuk yang ketiga, ini juga sering banget dilupakan, bahkan diremehkan sama teman-teman ya. Apa itu? Dosing VSV atau carbon dosing ya. Kalau Mimin sih pakainya cuka teman-teman ya. Kalau kalian apa? Kadang-kadang teman-teman itu sering komen mereka pakai gula, cuka sama aja teman-teman ya. VSV, vodka, sugar, vinegar ya. Kalau Mimin sih pakainya gula atau cuka, tapi Mimin lebih demen pakai cuka. Nah, untuk akuarium ini Mimin hanya pakai 5 mili ya, 5 mili per minggunya teman-teman. Cuka untuk apa sih?
Dan efeknya apa? Oke, untuk cuka, untuk makanan bakteri teman-teman ya, ini sebenarnya sama saja fungsinya dengan Nopox teman-teman ya. Nopox itu sebenarnya juga makanan bakteri guys. Jadi kalau misalkan bakterinya sehat, otomatis akorm kita juga sehat biotanya. Gitu teman-teman. Efeknya, jika pemakaian VSV khususnya cuka, kalau mimin ya, berlebihan adalah terjadi bakteri blooming. Di mana jika bakteri blooming terjadi, bakteri akan muncul dan makan teman-teman. Semua bakterinya akan muncul dan makan ya. Semakin banyak bakteri yang muncul dan makan cuka atau VSV, maka kadar oksigen yang ada di akorm kita akan semakin menipis. Nah, ini bahaya bagi biota khususnya ikan. Makanya, kalau misalkan terjadi bakteri blooming, kalian harus menyiapkan dua hal ini. Apa aja sih? Yang pertama, nyalakan aerator jika ada. Yang kedua, jika aerator tidak ada, nyalakan skimmer. Tapi jika kalian menyalakan skimmer, otomatis bakteri juga ikut ke sedot guys, dan mati semua. Ayo pilih mana? Kan udah ada wave maker. Iya, sama aja ya. Wave maker wajib nyala 24 jam, tapi ini tidak membantu. Kalau ingin cepat, pakai wave maker dan aerator. Skimmer adalah opsi terakhir ya. Dan ingat guys, untuk bakteri blooming ini masa berlakunya atau lamanya adalah tergantung dari kekuatan kita. Bang, aku udah nyalakan aerator, nyalakan skimmer, tapi kok masih berkeruh ya, airnya keruh dan putih kayak susu ya. Nah, ini kembali dari kekuatan filtrasi kalian. Jadi kembali lagi nih ke jantung dari akorm lautnya, yakni apa guys? Iya betul. Filtrasi atau sum filternya ya. Semakin banyak rumah bakterinya, semakin bagus ya guys. Dan jangan lupa dosing bakteri. Selain itu diberi juga makanan bakterinya, biar bakterinya semakin sehat teman-teman, gitu ya. Oh iya, tadi ada yang kelupaan nih teman-teman ya. Untuk salinitas, saya sarankan sih kalian mainnya di angka tertentu ya, khususnya yang mix. Kalau aku sih pertahankan di angka 1025 sampai 1026 teman-teman ya. Kalau kalian gimana guys? Nah, itu tadi 3 tips yang sering dilupakan dan disepelekan sama teman-teman river, khususnya river pemula ya teman-teman. Tapi sebenarnya nggak ada sih river pemula dan river tidak pemula. Semuanya sama-sama belajar ya teman-teman ya. Dan Cemil TV, Mimin hadir di sini dalam rangka belajar bareng. Jadi tidak ada yang namanya master dan sebagainya. Kita sama-sama belajar ya. Semangat selalu semangat teman-teman ya. Ingat, akorm laut itu mudah. Yang tidak mudah adalah kalian terlalu mementingkan ego dan ya ikut-ikutan teman ya. Pakai ini, pakai itu, dan akhirnya nggak jadi. Semangat terus teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar. Pasti Mimin balas ya. Thank you for watching. Bye-bye.